Kenapa saya meminta umur panjang? Supaya saya diberikan waktu untuk melihat anak saya menikah, melihat cucu saya, dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah motivasi secara duniawi ya. Shalom good readers, tetap semangat, tetap optimis, tetap sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan untuk menghadapi kehidupan kita pada hari ini. Dan kita mengandalkan firman Tuhan yang kita akan baca dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Ya, saudara sekalian, apakah good readers pernah meminta doa untuk panjang umurnya, gitu ya kan? Sesuai dengan lagu Happy Birthday, panjang umurnya, panjang umurnya, begitu. Semua di seluruh dunia ini mungkin ya berharap umurnya semakin lama, semakin panjang, bukan semakin pendek. Kalau kita memohon kepada Tuhan, berikan aku usia yang panjang dan lain sebagainya. Ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi motivasinya apa? Misalnya, kenapa saya meminta umur panjang? Supaya saya diberikan waktu untuk melihat anak saya menikah, melihat cucu saya, dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah motivasi secara duniawi ya, bukan motivasi yang tulus. Karena itu agak egois dong. Karena meminta panjang umur hanya untuk bisa melihat cucunya, anaknya menikah, dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah motivasi yang menurut saya, motivasi yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita kan belajar, kalau kita meminta umur panjang, bagaimana begitu ya? Kita kan lihat tadi di Raja Hizkia. Kita tahu bahwa Raja Hizkia akan meninggal, maka dia berdoa kepada Tuhan. Raja Hizkia bukannya berdoa karena dia takut mati dan lain sebagainya, tetapi tidak. Sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik-baik, dia meminta kepada Tuhan untuk memperpanjang usianya. Kalau di ayat yang ketiga dikatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Jadi motivasi Hizkia untuk tetap hidup memohon kehidupan kepada Tuhan itu adalah supaya dia tetap melakukan kesetiaannya di hadapan Tuhan. Bukan karena dia tetap ingin jadi raja, ingin lepas dari tangan Asyur, ingin tetap rakyatnya buat jadi sejahtera, atau ingin mengatakan tugasku belum selesai Tuhan di dunia ini gitu ya. Enggak. Dia mengatakan bahwa karena aku telah melakukan banyak hal yang baik di matamu dan aku ingin melanjutkannya. Sebenarnya itu yang ingin dikatakan. Jadi sebuah doa dengan satu motivasi yang sangat luar biasa menurut saya. Apakah kita berani berdoa demikian gitu ya? Yakin nggak kalau kita minta umur panjang karena aku sudah setia kepada Engkau ya Tuhan? Saya agak ragu ya. Kebanyakan orang sudah pengen minta-minta umur panjang itu menyesal karena pada masa mudanya dia tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika masa tuanya baru kenal Tuhan, nyesel. Aduh, coba kalau umurku lebih panjang lagi, maka aku bisa menikmati kasih Tuhan. Dia terlambat. Everything sudah terlambat begitu ya. Tapi beda dengan Hizkia. Sepanjang hidupnya dia kenal Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Dan dia meminta kesempatan, bolehkah aku tetap setia kepada Engkau dengan memperpanjang usiaku. Nah, kita lihat responnya Tuhan bahwa Tuhan mengabulkan doa permohonan Hizkia itu bukan karena hal-hal yang baik yang dia lakukan itu, bukan. Melainkan karena kasih setianya kepada keluarga Daud. Kalau kita lihat di ayat ke-6, "Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Jadi Hizkia, kalau yang kemarin kita baca, Hizkia itu mencontoh kehidupan Daud yang rohaninya, kesetiaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai hal tersebut. Sehingga dia memperpanjang usianya Hizkia, memang untuk bisa mengalahkan Asyur dan menjaga Yehuda, karena semata-mata karena dia telah mencontoh kehidupan Daud, yaitu masalah kesetiaannya kepada Tuhan. Good readers, di sini kita bisa melihat kesetiaan kepada Tuhan jangan dianggap enteng. Itu berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sering kali menganggap enteng hal-hal yang setia. Hal-hal yang setia untuk melakukan rohani. Yaitu misalnya membaca firman Tuhan, berdoa, beribadah yang kita anggap enteng, tidak perlu diperhitungkan. Tetapi sama Tuhan besar sekali diperhitungkan.
sampai Raja Hizkia dikasih waktu 15 tahun lagi untuk hidup. Oleh karena itu, good readers, balik lagi kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Selama kita hidup, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Bukankah banyak yang kita lakukan, yaitu kita menganggap enteng hal-hal rohani. Kita lebih mengedepankan hal-hal duniawi. Contohnya apa? Ya sederhana. Sudah waktunya ibadah, malah pergi. Sudah waktunya harus membaca firman Tuhan sebagai kekuatan kita, dilewatin. Sudah mau terlambat kerja, sudah mau sibuk dan lain sebagainya, nggak sempat waktu, bla 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 bla. Kita lebih suka mengutamakan hal-hal duniawi yang kita pikir bisa memelihara kehidupan kita. Ternyata tidak sama sekali. Justru kesetiaan kita kepada Tuhan, itulah yang memelihara, itulah yang memperpanjang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa meraih hal-hal yang positif, bahkan kemenangan. Kalau dalam konteks Hizkia, nanti dia akan mengalahkan Raja Asyur. Mari kita renungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, dan kita harus jujur di hadapan Tuhan, dan kita akan harus berani memulai untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.